Untuk membahas hal ini kami hadirkan dua orang narasumber. Langsung ya kan. Ini selamat pagi, assalamualaikum untuk Bang Irfan Pulungan, tenaga ahli utama kepresidenan. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Arif Adil, Kamara. Selamat pagi. Oke. Halo. Itu dia. Saya baru mau memperkenalkan Bang Ray, tapi udah disapa sama Bang Irfan. Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi Bung, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak, kita sudah dengarkan seksama, ya kan? Cuplikannya tadi dari podcast Deddy Corbuzier ya. Ini sudah beredar, sejumlah media-media online pun juga mencuplik ini juga ya. Nah, saya ingin ke Bang Irfan Pulungan karena kita sempat berbincang nih Bang ya beberapa hari lalu gitu. Pertanyaannya kemudian setelah dari tayangan ini berasal dari dalam dong berarti ya. Bukan nggak ada urusannya lagi sama PKB, sama Golkar, sama PAN gitu ya berarti ya. Bang Irfan, bagaimana Presiden Joko Widodo menyikapi pernyataan Luhut Binsar Panjaitan Menko Marves ini? Apa yang harus disikapi? Pak Luhut kan tidak menyampaikan tentang adanya keinginan Pak Presiden Jokowi terhadap penundaan masa jabatan itu. Tidak ada itu. Coba dicek lagi deh podcast. Artinya begini, mungkin kalau kalimat penjelasannya lah gitu ya Bang Irfan ya. Menko Marves ini kan anak buah ya, apalagi koordinator loh, yang di bawah langsung dari presiden begitu. Nah, narasinya yang kita dengarkan tadi kan seakan-akan kayak ini loh, ada data, ada big data. Ada beberapa masyarakat, lapisan masyarakat yang ada di Facebook, di media sosial dan sebagainya, menginginkan gitu, misalnya ada perbaikan ekonomi dan lain sebagainya dengan menunda pemilu ini begitu Bang Irfan. Ya, itu kan tafsiran Arif Adil. Kan dia menjelaskan, menjawab pertanyaan dari... Saya, tadi kan yang... Ya, berarti itu kan yang pernyataannya Pak Luhut lah. Menjawab, menjelaskan pertanyaan Deddy Corbuzier dalam podcast itu. Ya, bagaimana ini Pak? Katanya, ada wacana penundaan. Jadi jelaskan, ya sesuai dengan pantauan pengamatan dia dalam big data, ada percakapan, ada komentar di media sosial, yang ada yang pro dan ada yang kontra, kan itu dia sampaikan, ya kan? Banyak juga, ada presentasinya ada di semua media sosial dia sampaikan. Jadi ya hasil pengamatan, hasil dari analisis yang dia lihat dalam big data itu. Nah, kan tidak ada dia menyatakan keinginan presiden terhadap adanya wacana penundaan masa jabatan itu. Tidak. Tapi kan spekulasi ini ramai di publik Bang. Termasuk seorang Ray Rangkuti aja mengomentari ini juga kan. Ya silakan dong. Semua kan berhak berpendapat. Semua berhak berkomentar. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar kita, pasal 28. Ya kan, Undang-Undang nomor 9 tahun 98, kebebasan berpendapat. Ya kan, mengeluarkan pendapat, berserikat, berkumpul, diatur. Bang Irfan, ya, di tengah banyaknya masyarakat begitu ya yang mengatakan bahwa pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo ini bersayap begitu abu-abu, kemudian muncullah menteri yang di podcast menyatakan bahwa ada big data 110 juta pengguna media sosial, menyatakan lebih fokus ke ekonomi dan memilih untuk menunda pemilu. Ini kan nampaknya jadi arahan masyarakat ini kok kayak seperti disetting oleh istana, tapi mungkin Pak Presiden tetap menjaga konstitusi kan, begitu pernyataannya. Itu kembali lagi interpretasi tafsiran Ajeng Kamarati, pendengar komentarnya atau jawaban dari pertanyaannya Deddy Corbuzier dalam podcastnya itu. Ya kan? Dia menjelaskan, mengemukakan adanya percakapan, adanya perdebatan di media sosial. Kan itu yang disampaikan oleh Pak Luhut. Kan tidak menjelaskan adanya keinginan. Ya, kan perdebatan nih. Ada ini, saya melihat big data. Ya kan? Ada dari misalnya, dia katakan dari beberapa kelompok masyarakat. Ada yang kontra. Ya, dan ada juga yang setuju. Kan gitu. Dari partai-partai koalisi juga dia sampaikan. Kan gitu. Saya ingin bertanya ini, Arif Adil, satu keluarga ada berapa orang?
Saya Pertanyaan saya, apakah dalam satu keluarga itu, dalam satu persoalan, semuanya sama? Pasti ada perbedaan pendapat kan? Betul. Ya itu yang patut kita hargai. Saya juga misalnya punya anak itu 2. Ketika kami memutuskan satu persoalan, sering itu kedua anak saya itu berbeda pendapat. Jadi itu kita hargai. Nah, perbedaan pendapat itu kenapa harus kita pertentangkan? Bukankah perbedaan Tapi ini pendapat Bang itu gini, sebagai sebuah rahmat? iya, Oke. Bang Irfan, kalau memang masih dalam wacana ya pasti ada pro dan kontra. Tapi nantinya ternyata kalau terbentuk konsolidasi yang lebih besar begitu, ya pastinya kan menjadi semacam chaos juga begitu ya. Bisa kejadian juga ini barang ibaratnya seperti itu, Bang. Ya, jangan sampai seperti itu lah. Itu kan kalau. Yang penting komitmen Presiden Jokowi tetap kepada konstitusi. Dia sudah menyatakan tegas, lugas, ya. Taat konstitusi. Taat dan tunduk patuh kepada konstitusi saat ini. Oke. Mau pakai kata-kata apa lagi, kalimat apa lagi untuk menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada media. Coba berikan kata-kata yang supaya bisa dipahami oleh 270 penduduk Indonesia. Ya kan? Oke, pertanyaan itu dijawab sama Mbak Rengguti kalau gitu ya Bang Irfan ya. Kita tanyakan ke Rengguti kalau kayak gitu. Silakan Bang Rey, tanggapan Anda. Ya, apa yang saya harus tanggapi ya? Kalau pernyataan presiden itu kan kita udah pahami. Nah, cuma kan saya juga mengingatkan bahwa pernyataan itu harus dibaca per hari di mana presiden menyampaikannya. Itu belum tentu sikap presiden selanjutnya gitu. Jadi ketika presiden menyatakan misalnya 2 hari yang lalu, ketika begitu ya, menyatakan saya tegas-tegas ikut konstitusi, dibacanya 2 hari yang lalu. 1 hari setelah itu apa? Ya kita nggak tahu. 2 hari setelah itu apa? Kita nggak tahu. Yang ada adalah tiba-tiba Pak LBP muncul dalam satu podcast yang menceritakan tentang apa yang kita sebutkan tadi itu, yang menimbulkan tafsiran baru di kalangan kita, bahwa sebetulnya pernyataan presiden itu, ya setidaknya di lingkungan Pak LBP itu, belum sepenuhnya juga se-strik yang dibayangkan oleh kita bersama juga ketika mendengar pernyataan Pak Jokowi itu gitu. Jadi kenapa tafsir itu bisa muncul? Ya karena tafsir itu, karena mungkin pernyataan itu ataupun diskusi itu atau podcast itu memberi gambaran yang memungkinkan memang munculnya tafsiran gitu. Jadi nggak setrik yang dibayangkan oleh saudara Adi tadi gitu ya. Nah kecuali misalnya kalau nyata-nyata disebutkan tadi misalnya diminta gimana lagi caranya? Saya Presiden Republik Indonesia bertekad tidak akan pernah menyetujui misalnya begitu ya, perpanjangan masa jabatan saya gitu ya, ataupun perpanjangan masa periode saya sampai kapanpun. Itu jelas orang nggak punya tafsiran apapun ya kecuali bahwa presiden tunduk taat pada konstitusi. Bukan hanya konstitusi yang hari ini, tapi konstitusi yang kapanpun kira-kira. Nah, sebab kalau disebutkan... Tapi kan payungnya kan sudah dikatakan Bang Rey, payungnya kan sudah dikatakan taat, patuh. Iya, sama konstitusi. Ya, yang saya mau katakan begini, sebetulnya pernyataan itu justru kalau dibandingkan dengan pernyataan presiden yang sebelumnya, taruhlah misalnya ketika menyikapi isu tentang 3 periode itu, istilah saya ini pernyataan ini lebih maju, lebih moderat gitu. Maju kemana? Maju ke arah setuju pada penundaan pemilu. Kenapa gitu? Karena kalau kita ingat misalnya bandingkan dengan pernyataan beliau yang sebelumnya, itu jelas-jelas tuh. Itu permintaan itu mau menjerumuskan saya, permintaan itu sekedar cari popularitas gitu. Kalau sekarang kan demokrasi terbuka dibicarakan kan kira-kira gitu, tapi saya taat konstitusi yang mana? Konstitusi yang apapun. Jadi kalau misalnya setahun depan konstitusinya kita rubah, di mana dalam konstitusi itu misalnya dinyatakan taat kepada konstitusi begitu ya. bahwa presiden dapat diperpanjang masa jabatannya, ya berarti presiden juga taat pada konstitusi itu gitu loh. Oke. Itu tafsiran Bang Rey ya. Kita akan sambung lagi nanti di segmen berikutnya, Bang Irfan dan juga Bang Rey. Kan? Ya, kita akan sambung lagi ya Bang di segmen berikutnya ya. Tetap bersama kami kita akan kembali usai yang satu ini.